dia bintang tamu kita. Siapa di antara kalian bertiga yang bisa hidup tanpa HP lebih dari 1 hari? Kalian bertiga bisa? Bisa lah, 3 hari bisa. Kenapa nggak ada HP tapi ada Vincent? Wendy rutin pergi ke psikolog. Iya. Iya, kita tahu semua. Aku tahu, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kan karena ini broken heart, lonely, lonely. Susah ya ngomong orang yang masih berbunga-bunga. Iya. Oh, salah. Ya. Itu ayamnya. Bukan. Itu manajerku. Itu manajernya. Enggak, ayam tuh enggak di Indo. Oh, mau negeri? Ya. Gitu caranya ya Tante. Oke, lanjut. Kak Coki, silakan. Halo semuanya, aku Zi. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang membahas musik di Studio TV dan tayang di YouTube. Cipcat. Salah ya? Bocah-bocah kosong karena bintang tamunya keren banget. Ingat, acaranya ini bersifat hanya hiburan saja dan tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain. Bye. 5, 4, 3, 2, 1, Selamat menyaksikan satu-satunya program di bumi dan langit yang mengumpulkan bocah-bocah kosong untuk kita kisi. Inilah bocah-bocah kosong. Gua nggak bisa joget, sat. Di bocah-bocah kosong, ada Kevin, ada Medan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu, Bang? Tahun 2025. Masih Desember. Masih Desember. Ini masih tanggal 11 Desember. Iya. Tapi kan ceritanya ini tayangnya 2025. Gak ada ceritanya kita bilang. Gak ada ceritanya soalnya Kak Coki gak datang ke nikahan. Masih dibahas, udah episode, udah Bersama taping Ririn. ketiga. Iya. Tapi kalian tipe yang pakai resolusi tahun baru gitu nggak sih? Resolusi tahun baru. Ya. Resolusi tahun baru makan anggur. LPG. Apa sih? Resolusi. Apa Iya sih? kayak resolusi misalnya. Makan anggur, Bang. Makan anggur kenapa? Makan anggur hijau di bawah meja. Itu resolusi Enggak, katanya kalau misalnya makan anggur di bawah meja itu apa, Pil? Aku nggak tahu. Oh, kamu nggak tahu? Dapat cowok green Dapat cowok green flag. Terus Itu banyak kalau anggur rezeki. hijau? Itu kalau anggur hijau. Kalau misalnya makan anggur merah dapat cowok red flag. Ya. Loh, gak ada anggur merah, ada anggur ungu. Oh, ya anggurmu ungu. Tapi tujuanmu di tahun 2024 awal yang tercapai di akhir tahun 2024 apa, Via? Menikah. Oke. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Punya bayi kah atau apa? Menikah. Udah. Kalau Medan ada nggak? Ada. Yang tercapai Ada. apa? Jadi girl band. Gimana lagunya, Mei? Lagunya gimana, Mei? Oh cintaku. Cherry Bell. Tapi emang kamu tuh passionate banget ya untuk jadi penyanyi ya? Suka musik banget. Soalnya dia my kibatnya God. Jenny. Oh my god, gue suka banget musik guys. Kontrak aku sekarang. Kan udah Better Seven. Kalau kamu Kates? Apa yang udah tercapai? Ya. Punya mobil. Mobil hemat. Yang bisa dilihat, komoda. yang bisa dilihat dia review tipisnya di YouTube channelnya Kates ya. Ya. Kan sesekali dia kalau misalnya datang ke rumah siapa dia review juga mobilnya sedikit-sedikit kan. Tapi sebagus itu mobil listrik. Iya. Udah bagus, pajak murah. Hemat banget. Itu paling bagus tahu mobil listrik bisa ada SOS-nya juga kan? Iya, cocok untuk Cina pelit kayak Iya, aku. aku jadi kepengen beli juga Vincent gara-gara soalnya kehematan dia. Iya. Iya, Mei. Daripada mobil bensin apaan? Mobil bensin brum prot. Nah, bensinnya Udah gitu habis juga cepat. asap juga, habis Iya. itu juga. Kena ganjil genap juga. Iya. Oh, ini lawanan pink. Oke, aku mau beli mobil deh. Oh tahun ini kamu mau beli mobil? Mobil listrik. Mobil listrik kalau kamu udah ada kan? Vincent, mobil listrik. Karena dia sudah memperhitungkan murah sekali kalau mobil listrik. Tapi anyway, bintang Kalau Bang tamu Coki apa? Yang udah tercapai. Yang udah tercapai. Tur sudah tercapai. Tur sudah Tur. berjalan. Oh, yang ke Batam itu. Bang. Yang nggak ke weddingku itu. Si Ketis juga ada
Chanyeol dia nggak datang demi. Iya, aku disuruh ketemu sama Chanyeol XO guys. Jadi aku kayak aku lebih milih dia daripada Chanyeol. Apa sih Kroni? Padahal aku bisa foto bareng sama Chanyeol loh berdua. Tapi lebih parah kamu, pilih dia tapi nyesel, kamu lebih parah berarti. Tapi kan kenyataannya kan dia. Tapi bang, itu tuh momen sekali seumur hidup ya Pior ya. Apa? Kenapa gimana? Itu momen sekali seumur hidup. Tuh betul banget. Iya, Tapi kalau aku lebih mending menemani Vior menjadi partner dan menjadi abang-abangannya bukan di satu momen tapi di setiap momen. Alah, Fred. Berarti dia setiap momen harusnya wedding juga ada. Kecuali yang itu. Tapi bintang tamu kita kali ini kita langsung saja ya. Saya tidak akan di tahun yang baru ini saya tidak akan memberikan kesempatan buat teman-teman untuk menebak karena salah terus juga. Di tahun ini kan masih 2024. Iya kan ceritanya ini, ceritanya. Ya udah Vior, nanti kamu boleh ditemenin Bang Coki ya. Kan katanya ditemani setiap momen. Nggak mau. Itu juga. Kenapa saya harus menemani dia juga? Dia pada nemenin Ririn. Bintang tamu kita yang satu ini Bintang tamu kita yang satu ini memiliki passion yang sama seperti Vior dan Maiden. Loh, aman kita cuma di Ketis e-sports doang. Kenapa aku enggak? Ya karena memang hobinya memang nggak sama. Hobi kita apa ya? Emang sama hobinya Mei? dia apa? Nah coba. Jeffrey Nico. Gak masa dia terus sih. Kan kemarin 2024 udah kita undang Itu dia. loh biar tamunya wanita. Jeffrey Nicole guru wanita. Dia suka Jeffrey Nico juga mungkin. Ya langsung aja ya daripada kita bertanya-tanya. Ini dia bintang tamu kita. Thank you udah datang. Hobi yang sama kayak aku dan Maiden. Apa yang sama? Emang apanya? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita. Sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, ada yang kenal siapa sosok wanita yang ada? Siapa coba? Penjelajah gunung. Mantannya. Ya. Ya, dan kamu nggak boleh yang sama. Aduh. Waduh, kamu nggak boleh yang sama. Kan ini udah penjelajah gunung, Iya. sudah bahas mengenai ininya mantannya, dan kamu nggak boleh yang sama. Ayo. Oke, aku tahu. Apa? Istrinya Justin Bieber. Itu aku. Oh Tapi iya. apa samanya aku sama Maiden sama Kak Wendy? Ya apa? Apa? Karena menurut tim kreatif Iya. yang tertulis di prompter, Iya. Vior itu sama Maiden suka ngedance dan Wendy juga adalah seseorang yang suka ngedance. Oh. Dan sama-sama suka Justin Bieber. Tapi gue mau nanya, seberapa belieber sih kalian? Coba aku mau nanya. Nama yang kecilnya Justin Bieber dulu. Sebelum dipanggil. Fansnya. Bukan. Nama dianya, kecilnya? dipanggilnya. Hah, nama kecilnya? Iya. Emang ada? Ada dong. Kid Raul. Oh, itu bukan nama Bukan, kecilnya. maksudnya dia masih kecil kan dipanggilnya Kid Raul. Oh, gitu. bukan dong. Itu bukan Oh, nama kecilnya. Kid Raul itu tuh kayak hashtag untuk Kid Raul forever Enggak, gitu tapi kan. dia juga suka dipanggil Kid Raul gitu. Tapi dia nggak dipanggil Ada Kid Raul. Tapi Ciwen pernah tulis di tangan nggak Kid Raul gitu? Ada Oh, kayak, pernah. Kita alay banget bangsat. Bahkan aku ada tato lagu dia Never Say Never. Wendy 1, kamu Karena kosong. saya tidak boleh tato ya Iya. sama bapak saya, jadi Iya. saya tidak berani tato. Iya. Ya, jadi apa ya? Tapi apa? Adu pengetahuan. Coba adu pengetahuan Justin Bieber sama Dia nggak Oh, aku ikut ikutan. Dia bukan fans. Oh, kamu bukan fansnya. Ayo apa Coba lagi? aku yang ya. Oh, boleh. Wendy yang Lagu nanya. pertama Justin Bieber. Lagu pertama. Ini. baby. Ah, salah. Bukan. Aku tahu gitu. Oh, Chris Brown. Kok lagu pertamanya nama orang? Ceritanya lagu Kalau pertama. lagu pertama nggak tahu karena aku kayak Sekarang. kelas 6 SD. One Time, One Time. One Time. Tahu nggak lagu One Time? Baby. Bukan. Bukan. itu Baby yang paling muda. Iya. Apa aku mau nanya kasih pertanyaan apa anjir? Ya. Justin Bieber itu siapa nama istrinya Justin Bieber yang sekarang? Maiden Bieber. Ini adu pengetahuan bukan adu halu ya Maiden. Maiden Bieber.
Jadi kita kasih tepuk tangan, kita kedatangan Wendy Walker. Baru datang udah battle. Oke. Jering. Tapi kamu juga suka ngedance kan? Masih ngedance nggak sekarang, Via? Masih tapi pas udah persiapan nikah enggak. Hmm. Soalnya ribet. Tapi masih mau ngedance lagi sih. Oh, kamu dance apa? Aku dulu hip hop, Indomie. cuman itu kerja. Itu kerjaan. Lanjut. Dari Hip hop. hip hop terus pindah ke lady soal lebih kayak lebih cewek gerakannya ya. Habis itu udah terus K-pop. Kamu ngedance nggak, Maiden? Baru-baru ini karena udah masuk girl band. Oke. Oh iya girl band. Kalau kata Tapi nggak bisa. into ngedance nggak? Enggak, kayu dance. की पूरी ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा Kayak dance gitu. Kayu dance itu apa? Kayu dance nggak bisa nih dia. Ya, robotik. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak, jauh sebelum Wendy ini menjadi influencer, dulu lo sempat menjadi pengajar dance. Iya. Betul atau Pas, tidak? pas zaman sekolah Masa ngajar sih? dance. Iya. Kak, lesin aku lah. Udah nggak bisa aku sekarang. Oh, ya udah. Udah nggak bisa, Sekarang udah nggak bisa. ngajar mendaki gunung. Ya. Kamu mendaki gunung. Beneran? Mau ikut. Mau nggak sih? Beneran? Siapa? Beneran Oke, nggak? kalau gitu gini. beneran. Oke, kalau gitu gini. Menurut Wendy yang sudah menaklukkan berapa gunung sejauh ini? 16. 16 gunung. Belum, gunungku belum. Bukan gunung itu. Maksudnya gunung yang didaki, kira-kira yang paling cocok untuk pemula, yang kira-kira Gunungku bukan. yang kira-kira Vior, Kates atau Bromo Medan nggak sih? itu Aku tidak mau daki terlalu gunung. ribet, kira-kira apa? Ya udah cuma Kayak perahu bisa deh. Perahu? Di mana Perahu itu? bisa, di Dieng. Kak, aku mau ikut ya kalau misalnya Beneran? kakak mau Serius? daki. Kira-kira bisa nggak? Nah, makanya Aku bisa kita sih. bedah aja. Kalau misalnya Tapi daki gendong. skincare-nya gimana? Gak skin kan? Wih, tapi glowing loh. Tapi kok glowing? Kita nangis gak sih Pakai kalau pakai skincare? sunscreen, pakai sunscreen. Oh, sunscreen. Soalnya di atas tuh nggak ada air ya. Persiapan bagus. airnya sangat dikit. Berarti di sana nggak ada hewan yang minum air. Minumnya apa ya? Hewan ada. Kebetulan aku bukan hewan sih, jadi Gini deh, sebelum kita ngobrol lebih lanjut mendalami soal pendakian ini, kita tag dulu satu video. Ini dia video ketika Wendy naik gunung. Oke. Ini berbabu ya? ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk video tadi, nice. Oke, sebelum tadi kan kamu bilang kamu pengen mencoba mendaki gunung. Ini kan sudah ada yang pernah mendaki gunung, ini ada yang pengen mendaki gunung. Ternyata ke aku. Ya kalian kan tadi minta, oh Kates dan Maiden ya? Ya aku Iya. goreng. Kamu juga mau? Tapi bawa air boleh kan? boleh bawa air. Buat cuci muka. Boleh kalau mau. Aku mau nanya, gunung yang paling susah Bagus. didaki? Yang paling Ini katanya banyak mistisnya. Ya itu udah jelas jawabannya. Everest nggak sih? ini kita udah pasti bakal mati. Kalau pasti mati sih nggak tahu ya. Cuman kalau yang mistis tuh Gunung Lau. Kenapa? Gunung Selamat. Ya karena masih apa ya di sana masih sangat mistis aja gitu. Kayak masih banyak orang yang datang untuk berdoa. Arjuno gitu-gitu tuh banyak kuil-kuilnya gitu. Jadi di atas gunungnya dibangun kuil. Iya, karena masih penduduk yang di bawah tuh masih naik ke atas untuk sembahyang gitu-gitu. Ada yang ada gak yang pernah meninggal di gunung terus dikuburnya di gunung? Oh ada. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan pun pasti akan ada beberapa kayak batu nisan gitu. Karena mungkin orangnya pernah jatuh terus meninggal di sana. Kemarin terakhir aku pas di Gunung Selamat itu tuh lagi naik terus pas turun tuh ternyata ada batu nisannya. Apa sih lagunya? Pasti lagunya. Sorry, nggak ini biar kamu kan terutama kan Kates dan Maiden kan tertarik ingin naik gunung. Ini adalah realita yang sebenarnya Iya, yang ada iya. di gunung. Kenapa nggak pas meninggal di gunung dia dibawa mayatnya ke bawah, dikuburnya di daratan? Mager ya? Nggak kenal juga ya? Sebenarnya mayatnya masih tetap dibawa sih. Ada beberapa gunung yang nggak bisa dibawa. Contohnya kayak di Everest itu kan udah terlalu tinggi, jadinya mereka nggak bisa naik untuk ambil lagi. Jadi biasanya mayatnya Ya. tuh pasti ditinggal di atas. Cuma kalau misalnya untuk gunung, Apa sih, Bang? cuman kalau misalnya di Gunung Indonesia, setahu aku tuh pasti bakal tetap di rescue sih sama tim SAR gitu. Cuman mungkin kemarin untuk yang batu nisannya itu mungkin lebih ke untuk mengenang aja kali ya. Dan mengingatkan supaya teman-teman yang mendaki di sana tetap aware Iya. dan punya kehati-hatian gitu. Kalau Kak Wendy semenjak kapan mendaki gunung, dari dulu suka atau semenjak broken heart? Broken Oh heart. bagus. Mungkin pertanyaannya mungkin gua dipoles biar lebih bagus ya. Jadi apa? Tapi jelek pertanyaanku. Bagus tapi biar lebih bagus. Oke,
Jadi biar sempurna. apakah dari dulu sudah suka mendaki gunung dan mendaki gunung tuh bagus nggak untuk healing atau menemukan diri sendiri gitu? Sebenarnya kalau misalnya baru mulai naik gunungnya itu tuh tahun 2000, ini tahun 2022. Oh, 2022. Jadi emang mulai pas udah mau pisah sih sebenarnya. Nah kalau misalnya untuk healingnya itu mungkin awalnya mungkin iya kali ya. Cuman habis itu lama-kelamaan emang jadi candu aja sih jadinya. Gitu. Kepuasannya sendiri dari naik gunung itu di bagian mananya sih, Man? Dari Perjalanannya. Perjalanannya tuh pas lagi jalan. Terus mungkin kayak selama ini tuh kayak di kota mulu mumet juga kan. Jadi pas di gunung tuh nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa ganggu dan kayak bener-bener fokus sama jalan, fokus sama alamnya doang, sama teman-teman juga. Jadi kayak kita bener-bener connect sama people around us gitu loh. Oke, ini menarik. Kan seru. Ini menarik. Tadi Seru. Wendy bilang tidak ada sinyal sehingga tidak ada yang mengganggu, otomatis kan HP tidak bisa nyala kan? Tidak bisa nyala. Tidak bisa terkoneksi. Siapa di antara kalian bertiga yang bisa hidup tanpa HP lebih dari 1 hari? Aku. Kalian bertiga bisa? Bisa lah. 3 hari bisa. Oke. Bisa. Tapi aku nggak ada HP, tapi ada Vincent. Masih pengantin baru. Tapi kalau kamu Kates bisa rekor terlamamu nggak megang HP itu di luar mendaki gunung di kehidupan berapa lama? Seminggu. Hebat loh itu. Loh, makanya kan aku jarang bikin story Instagram dan lain soalnya ya aku jarang pegang HP sama ini sih. WA juga enggak sih. Oh wow. Kalau kamu Medan rekor terlamamu tanpa gadget? 2 jam. Jadi totalnya sehari. Medan 2 jam pas syuting ini dia nggak pegang HP gitu. Oh iya maksimal. Kalau kamu Vio? Nggak bisa. Rekor terlama ya. Aduh, berapa? Kalau misalkan nggak ada sinyal aja sih. Sisanya aku harus chatan sama Ayang. Oh. Tapi ada pertanyaan tadi dari KDK kru di sini. Boleh. Dia nanya kalau daki gunung, kalau misalkan butuh nafkah batin, bisa gak begitu-begitu di gunung katanya. Oke, berarti KDK yang nanya tuh. Oke, boleh. Berarti biar saya yang meluruskan pertanyaannya biar podcast ini layak tayang. Oke. Inilah fungsi saya di podcast ini. Iya. Di gunung sendiri Wendy, ada pantangan-pantangan tertentu nggak yang tidak boleh dilanggar? Atau setiap gunung punya pantangan-pantangan yang unik? Setiap gunung ada pantangan sendiri. Misalnya biar teman-teman tahu tuh apa? Kayak ada gunung yang nggak boleh pakai perhiasan pas naik. Wah, nggak bisa. Terus ada gunung ya nggak kurang tahu juga sih memang kayak pas di sana tuh di briefing. Terus ada gunung yang kayak pas kita mau datang tuh kita harus puasa nggak boleh makan daging. Berapa hari? 1 minggu Itu gitu gunung misalnya. apa? Ada gunung di Bali. Terus ada gunung yang kayak pas kita udah naik sampai ke atas gunungnya juga nggak boleh makan daging gitu. Ada gunung juga yang nggak boleh naik pas kita lagi mens. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu. Oke, Nanti menarik nih. Tapi Wendy sendiri pandangan personalnya sama hal-hal seperti itu bagaimana? Aku hargain aja sih. Jadi kalau misalnya memang kayak ada pantangan seperti itu ya diikutin aja, dihargain aja gitu. Kalau misalnya disuruh nggak boleh pakai ini ya udah nggak pakai. Nggak boleh pakai baju hijau gitu misalnya ya udah nggak pakai. Tapi gitu. Ciwen punya nggak temen yang kayak? Oh ada. Oh ada. Bahkan aku mendaki sama dia dan memang nggak ada terjadi apa-apa sih sebenarnya. Cuma kan balik lagi memang kayak ya udah menghormati aja sih. Kalau misalnya memang dari penduduknya bilang nggak boleh ya udah aku jalanin aja. Karena kan gimana pun mereka orang lokalnya pasti lebih tahu kan keadaannya seperti apa gitu. Iya. Pernah daki gunung bareng Ayang yang sekarang nggak? Enggak. Berarti ada Ayang dong. Ayo. Penjebak handal. Soalnya liat di TikToknya mereka minum wine bareng. Iya. Pegangan tangan tapi mukanya nggak kelihatan. Nggak ada muka dia. Spiderman gitu. Iya, nggak ada Ya mukanya. emang kalau itu di zoom out emang tangan ngambang doang sambil megang gitu. Kamu ada pertanyaan nggak mengenai mendaki gunung? Soalnya kan kayaknya mendaki gunung ini sesuatu yang baru dan kayaknya kalian tadi beneran excited ya. Kalau Medan? Kok bisa berani? Karena dulu mungkin udah nggak ada rasa takut kali ya. Rasa takutnya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa takut nih. Udah nggak ada. Perbedaan yang paling signifikan mendaki gunung di luar negeri dan dalam negeri apa sih, Man? Kalau untuk gunung luar negeri yang udah pernah gua pergi ya itu Annapurna Circuit. Jadi bukan di puncaknya, kita ngelewatin ke base campnya aja. Itu tuh kayak jalurnya udah rapi gitu. Kalau di Indo tuh lebih susah sih sebenarnya medannya. Karena kayak akarnya masih banyak banget, terus kayak harus ada beberapa yang harus masih manjat-manjat gitu. Persis seperti video yang tadi kita tonton yang lo memang kayak
My Trip My Adventure gitu yang memang Iya, kayak bener-bener. memang harus ada yang manjat-manjat banget gitu. Digigit pacet enggak? Oh bagus, serangga maksudnya. Pernah ketemu pacat tapi untungnya nggak digigit sih. Kosongpedia. Pacet atau pacat adalah binatang penghisap darah. Sekerabat dengan cacing tanah, berbadan langsing mengecil ke depan, berwarna coklat kekuning-kuningan sampai ke hitam-hitaman. Panjangnya sampai 50 mm. Pacet dan lintah menghisap darah inangnya, yakni hewan yang lebih besar seperti mamalia, termasuk manusia. Pacet sering ditemukan di rerumputan, dedaunan, batang pohon, rawa-rawa, dan daerah persawahan. Gimana? Jadi keisi kan? Itu loh yang suka nempel-nempel ke orang naik gunung tuh. Iya, jadi kayak digigit. Oh, kayak lintah darah. ya? Iya, Terus kalau digituin dia apa yang digaramin gitu? Biasanya digaramin sih, udah digaramin terus ntar kalau misalnya dia udah agak lepas, habis itu baru dicabut. Karena nggak boleh langsung cabut, karena kan giginya masih ngegigit tuh. Kalau langsung dicabut tuh takutnya berdarah, mencerot gitu. Tapi Cici nggak pernah kena ituan. Belum pernah sih untungnya. Tapi kamu juga waktu pertama kali mendaki gunung pernah ada perasaan? Aduh, gue jadi beban ya buat gue pernah ada perasaan. Makanya gue pakai porter. Pas pada saat itu karena gue tahu gue belum sanggup untuk bawa tas sendiri, untuk kayak untuk peralatan sananya, untuk bangun tenda dan lain-lainnya tuh gue belum paham ya. Jadi kayak ya udah gue minta tolong porter untuk bantu gue di sana gitu. Sampai pelan-pelan belajar baru bisa. Setelah di gunung keberapa akhirnya lo cukup percaya diri untuk oke gue kayaknya bisa sendiri gitu. Gunung ketiga. Karena pas gunung ketiga itu kebetulan diajakin sama Bung Firsa. Oke. Itu kan dia udah sering banget naik gunung ya. Iya. Itu pertama kalinya gue naik gunung nggak pakai porter sama sekali. Terus dari situ baru benar-benar belajar kayak oh kalau misalnya naik gunung tanpa porter tuh ternyata benar-benar survival mode-nya di apa? Kayak Diuji ya? diuji banget gitu. Dan ada kebanggaan tersendiri saat bisa melewati. Iya lumayan sih, seru juga ternyata. Tapi Ci Wendy katanya juga suka itu ya treatment buat meluapkan rasa sakit hati. Kenapa? Bukan sakit hati lah. Ya, atau ke stres, rasa stres mungkin ya. Dulu ya. Treatment aja. Dia dari Salmon dan kamu pasti treatment juga dong. Cuma aku nggak pakai anestesi. Ini menarik nih. Ini Nah menarik. iya aku pernah lihat di TikTok katanya itu cara dia meluapkan perasaan dia treatment sakit kan rasanya. Ya dia dari situ kan ada orang tato suka rasa sakitnya. Kalau Ci Wendy tuh suka rasa sakit pas treatment gitu loh. Oke, untuk Kalau gue mikirnya lebih ke kayak untuk beberapa orang kan mungkin self harmnya mungkin cutting gitu ya. Ya terus gue mikir kayak kenapa nggak dipindahkan ke sesuatu yang berguna buat gue. Ya udah itu treatment kan sakitnya sama juga. Dengan kamu treatment apa sih cutting itu dengan kamu suntik wajah tapi kayak ngasih efek yang bagus di muka kamu. tapi setelah mendengar tadi ada pantangan naik gunung dan ada yang lain-lain, Maiden masih pengen naik gunung. Bisa skincarean enggak? Sebenarnya bisa kalau misalnya kamu bawa air. Tuh, udah Dan sama kalau- porter aja kita. Iya, Suruh oke, yang mereka bawa, Bang, bawa ya. Udah. Gitu, ya kan? Bisa. Tuh. Jadi kita ikut dia, terus kita sewa porter kan nggak mungkin Kak Wendy bawa 3 tas. Tapi kamu yakin nggak nyasar porternya ke sana kamu ke sana? Oh nggak, mereka profesional dong. Iya, mereka profesional. Diikat Tapi gitu talinya? tapi bisa juga kita bisa naik gunung yang ada mata airnya. Wah. Jadi kita bisa cuci mukanya misalnya di sungai. Tapi atau lu, di mata aku air. lihat di TikTok mereka cuci muka terus ada tai Iya, ngambang ada lewat. tai ngambang. Aku malah pernah ada mata air terus aku minum aja. Terus ada tai lewat. Nggak ada Ya tai enggak lewat sih. dong. Tapi kan gunung kan begini ya bentuknya. Airnya berarti ngalir ke bawah dong. Kan ada yang datar tetap. Ada yang datar. kayak Jadi ada gunung datar. tuh nggak, Nggak jangan-jangan semuanya begini. Jangan-jangan di mindsetmu gunung tuh kayak digambar anak kecil yang begini. Iya. Loh kan emang itu bentuknya. Iya memang, tapi sebenarnya itu dari jauh. Tapi kalau Iya. kita deket, mereka ada tetap kayak yang datar-datarnya Iya, juga. tetap ada jalan datar terus naik bukit. Kayak puncak gitu. Ya kayak bumi, Ya, bumi ya, juga kan kalau kita lihat dari jauh kan bulat kan. Tapi kita juga nggak begini kan. Oh iya kan. Bener kan? Iya goblok ya. Oke, tidak ada fun fact. Kita ada fun fact, langsung aja kita tag ke plasma. Ini dia fun fact. Berarti Poin pertama, silakan ini dikonfirmasi betul atau tidak. Apakah Wendy pernah melakukan self harm? Ya self harmnya itu skincare. Oke, Yang suntik-suntik. berarti ini betul tapi tidak seperti yang kita kira. Ya. Oke. Yang kedua, Wendy rutin pergi ke psikolog. Iya. Iya kita tahu semua. Oh, kok tahu? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Kan karena ini broken heart lonely. lonely. Susah ya ngomong orang yang masih berbunga-bunga. Oh salah. Balik gini, that should be me. Itu Ya. itu tuh ayamnya. Bukan, Oh, bukan. ini. Bukan. Itu manajerku. Itu manajernya.
Enggak, dia penasaran sekarang Nggak, semua ayam tuh orang. nggak di Indo. Oke. Oh, mana negeri? Ya. Gitu caranya. Caranya kayak kates. Caranya kayak kates. Aku lakukan aturan loh guys, aku padahal nggak ada niatan loh. Caranya kayak kates. Oke lanjut, Kak Coki silakan. Si Wendy yang orang Korea itu. Oke, kita yang ketiga. Apakah betul Wendy suka cium bau knalpot kendaraan? Oh, kenapa? Suka cium bau bensin lebih tepatnya. Ereking. Oh iya bensin. Bau bensin, enak kan? Iya. Enak, bau bensin sebenarnya Kadang enak. sampai nge-fly sih. Nggak boleh. Kalau bahkan dia suka ke pom bensin, udah penuh tetap nggak apa-apa lanjut aja tuh. Lucu. Hah? Enggak, kalau aku yang lain, aku yang dibakar. Oke, lanjut. Kita ada yang keempat, Wendy mempunyai goals menaklukkan 7 summit Indonesia. Summit apa? Silakan Wendy dijelaskan. Summit itu puncak. Seven Summit Indonesia itu 7 gunung tertinggi di Indonesia. Apa aja? Ada Kartens, Binaya, Latimojong, Bukit Raya, Rinjani, Kerinci, satu lagi lupa. Nah, Itu belum 7 jari daki belum? Baru udah 2. Kak, aku mau nanya. Udah sampai puncak tapi. Aku mau ngikir ya. Oh iya. silakan. Kak, aku mau nanya, kalau misal itu semua udah kecapek, kakak ngapain? Ya tetap naik gunung kan, gunung di Indonesia banyak banget. Pengalaman yang paling unik atau yang paling serem mungkin atau yang paling apapun? Paling serem apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Saya kalau misalnya intinya tuh kalau naik gunung tuh positive thinking aja. Kalau misalnya kita dari awal mentalnya udah takut, kayak udah negatif, pasti udah takut duluan. Karena kayak selama ini mau dibilang ke gunung yang paling serem atau gimana pun, gue nggak pernah merasa diganggu sih. Karena mindset lo Karena memang mindset, dari awal sudah positif aja ya? Kayak misalnya tiba-tiba ada suara, ya bisa aja itu memang ada babi hutan lewat gitu kan nggak tahu. Atau kayak ada angin gitu kan nggak tahu. Tiba-tiba di puncak terus habis itu buka tenda, tiba-tiba pasar. Teleport gitu. Iya, pernah nggak denger itu? Nggak pernah Tiba-tiba sih. pasar gitu. Jadi ada cerita. Oh kayak ada ditutup cerita. matanya gitu. Iya. Enggak sih, nggak pernah. Ci Wendy, pernah ini gak? Aduh lupa lagi mau nanya apa ya tadi? Oke, baik. Oh ada yang tinggal di gunung nggak? Tinggal di gunung? Iya. Oh ada. Warga-warga ada juga. Ada, cerita. ada. Tapi nggak ada warga. sinyal, mereka hidupnya bagaimana? Kalau yang pas di Nepal itu sih ada sinyalnya ya. Jadi mereka ada wifi-nya gitu. Anjir di gunungnya pakai wifi? Iya. Lah di Indonesia ada kayak gitu? Nah di gunung Indonesia juga ada beberapa orang yang tinggal di atas puncaknya. Bukan di puncak sih, mungkin di ketinggian 3000. Malah mereka buka warung. Ada namanya warung Bokiem. Yang beli siapa? Ya Orang pendaki. yang pendaki. Kan setiap hari pasti ada yang mendaki. Terus dia tidurnya di sana. Sama dia punya monyet peliharaan juga. Jadi Iya. bobonya sama monyet. Jadi hidupnya memang berbeda dengan kebanyakan yang orang yang kita kenal hidup gitu. Dimana kita kan terlalu terkoneksi dengan sosial media, tapi kebanyakan teman-teman yang hidup di gunung tuh memang sudah terbiasa untuk tidak terkoneksi dengan sosial media kecuali kepentingan-kepentingan yang Mereka memang mungkin turunnya paling 2 minggu sekali. untuk perbekalan aja kan. Iya. 2 minggu sekali. Iya. Gak mandi, gak gosok gigi, Mandi skincarean. dong. Mungkin mandi di sana mungkin ada lah. Iya. Karena kan mereka mungkin ambil air sendiri ya ke atas. Tapi menarik sih kalau misalnya nanti di YouTube channelnya Kates ada satu video yang khusus kamu mendaki gunung tuh Iya, menarik sih. Oh beneran? Mau. Ayo. Kau ini mau gak masuk vlogku? Ayo. Ayo, aku Kenapa kamu tiba-tiba mau? Ayo! Tahun depan ya? Ayo! Kenapa gak sekarang? Sekarang masih syuting dong. Beberapa hari lagi udah tahun depan. Ya udah Iya. tahun depan ya. Tahun depan boleh. Iya. Nanti aku judulnya gini. Buat kena mental Kak Wendy. Apa? Buat mental kawin? Buat kena mental Kak Wendy. Oh, oke. Cariin cowok Kak Wendy. Enggak lah. Nggak, beda, itu seru sih. beda. Kamu kalau naik gunung pasti seru. Oke. Tapi yang enggak, kita akan berusaha tidak menjadi beban. Iya. Tapi boleh dibolehin nggak sama cowoknya yang di Korea itu? Apa sih? Siapa yang di Apa ya di Korea? Oh berarti bukan orang Korea. Udah mulai skill. Kamu cepet belajar ya? Cepet belajar. Terima kasih. Itu pasti itu. Oke, next. Bukan. Itu manajerku, manajerku. Itu manajernya. Ini manajer beberapa orang lah pokoknya. Oke, next. Ternyata juga Wendy suka drifting. Iya, drifting. Oh iya, aku tahu kalau ini. Itu yang serem itu ya? Apa? Emang drifting di pikiranmu apa, Fior? Drifting, jadi naik mobil. Mobil tuh mobil yang bisa dihancurin gitu kan. Dihancurin. Yang mobil yang siap untuk hancur. Oke. Mobil bannya juga siap hancur, ban khusus terus diputar-putar pakai rem, pakai gas. Apakah betul penggambaran Fior? Iya, hampir. Terus itu nggak ada kacanya. Oh iya. Oh, ada kacanya tapi. Ada kacanya? Ada kacanya. Kamu nonton Fast and Furious kali, bukan real kali. Tapi
kalau kita lihat kan apa yang lo lakukan sekarang, Wen, itu kan sebuah aktivitas-aktivitas yang tidak mencerminkan atau jarang diminati oleh perempuan lah ya. Banyak sih sebenarnya. Oh banyak ya sebenarnya. Mulai Cuma banyak. mungkin nggak gitu kelihatan aja mungkin. Sejak kapan lo mulai menyukai kegiatan-kegiatan yang seolah-olah maskulin kayak gini? Ya dari kecil sih. Dari kecil Tomboy. dari kecil tuh dulu tomboy sebenarnya. Setomboy apa? Karate, berantem sama cowok. Terus kalau misalnya ada yang ngebully langsung Kayak lu pulang sekolah ketemu di sini loh. berantem gitu. Iya, terus balapan sepeda. Kan dulu belum bisa naik motor ya. Jadi pas SD tuh balapannya sepeda. Sampai apa tuh namanya? Apa? Sih? Rantainya Rantainya sampai copot gitu. Jadi kayak di tengah balap gue harus cepet-cepet pasang rantainya supaya bisa lanjut balap. Hah, berarti KWN itu cewek dominan ya? Atau alfa? Lebih ke alpha mungkin. Ya. Oh, alfa. Lebih ke alpha. Iya, alpha sih. Berarti besoknya dapet cowok yang beta. Ya nggak tahu ya. Nggak juga sih. Nggak nurut, juga. ya kan? Nggak juga? Iya. Mau Sebenarnya kalau- alpha itu bisa dikalahkan kalau misalnya cowoknya alfanya benar. Nah ini menarik nih. Contoh alfa nggak bener kayak gimana? Contoh alfa nggak benar. Alfa ini itu nggak benar. Itu Kamu kan nggak tahu merek, pasti. alfa ini kan merek wifi. Bukan. Iya, bukan Nggak, ya? itu beda Oh, generasi. beda generasi, Beda sorry, generasi, udah nggak ada lagi. Aku 99. Aku tahu apa? Apa tuh? Apa? Kalkulator. Iya, hampir. Hampir. Hampir tapi. Itu apa yang kayak ada bahasa Inggrisnya? Yes. Oh, kasir. Iya. Oke, kita balikin lagi. Tadi udah mulai tertarik. Tadi kan Wendy bilang alfa yang benar. Emang ada pikiran apa di kamu tuh? Alfa yang nggak bener tuh Alfa kayak yang nggak gimana? Yang bentak-bentak, marah-marah, nyuruh-nyuruh. Itu alfa nggak bener. Bener Itu kan? lebih ke kejam sih. Berarti Itu kamu lebih ke abusive sih. Iya. Abusive. Gitu. Berarti lebih ke arah beta nggak sih kakak sukanya? Kan beta kan bisa ngikutin sama bisa mimpin. Kalau ngikutin tuh sebenarnya malah aku nggak suka kalau misalnya cowok terlalu ngikutin aku. Bukan sedih ngikutin dalam arti kayak misal nih, kayak kadang kalau misal alpha tuh kan kayak nggak pingin nurut terus. Kayak Oke. ada kalanya yang pingin diatur atau gimana gitu nggak sih? Akunya. Nggak kalau Cowoknya. alpha rata-rata. Nggak juga ya? Gue nggak paham pertanyaan sih. Maksudnya kayak Apa sih? Nggak general ngerti aku. enggak, aku ngerti maksudnya. Wih, Jadi kan translate dong. Bagus cowok. jadi kan maksudnya kan kalau seseorang itu dianggap alfa, biasanya ada beberapa kualitas-kualitas yang diasosiasikan dengan orang yang dianggap alfa. Oke. Misalnya kalau orang yang dianggap alfa tuh biasanya dia suka in command, dia suka Atur. ya kurang lebih mungkin kata-katanya gue nggak tahu yang lebih tepat Oke, apa oke, nah oke. gitu. Lu memang se-alfa itu atau memang ada beberapa hal yang memang Paham. gimana kalau lu sendiri? Sebenarnya kalau misalnya lagi sendiri alfa banget, tapi kalau misalnya sama pasangan aku maunya nurut sih. Itu apa namanya? Oh, itu Sesuai kondisi dan Sesuai kondisi. Berarti alfa, berarti Wendy ini alfa tapi ada bintang kecil di bawah. Tapi iya. Tapi balik lagi tergantung karena aku tuh udah tahu standar-standarnya. Jadi kalau misalnya menurut aku cowok tersebut tidak bisa Tidak bisa mengcover ini. Jadi aku nggak bisa nurutin. Tapi untuk lo akhirnya Paham kan maksudnya? Paham. berarti itu namanya picky Paham ya alpha, maksudnya? picky alpha. Oh berarti itu namanya mewing. Apa sih? Nggak jelas begini. Tapi lu sampai akhirnya bisa menemukan kesimpulan dan memahami diri lo sendiri, prosesnya berapa lama? Wah lama sih. Wih. Menarik. Lama banget. Berarti aku harus belajar dari Kak Wendy. Emang kenapa kamu apa? Coba konsul. Kamu alpha. Konsul, coba konsul. Aku sendiri udah jomblo 5 tahun karena aku merasa kayak di dunia ini aku belum nemu cowok yang bisa. Karena kamu udah punya standarnya kan? Iya. Nah iya kayak gitu. Nah rata-rata yang kayak ini kayak lebih tua, tapi kayak kalau lebih tua pun juga aku kayak merasa kayak nggak mau. Kenapa Aku maunya nggak mau? yang kayak lebih nggak tahu ya, kayak nggak mau terlalu jauh juga. Oke, batas yang masih kamu toleransi dan batas yang tidak kamu toleransi beda berapa? Tipemu aja 7 tahun katanya. 7 lah. 7. maksimal. Kamu berapa? Beneran 7. 5 tahun jangan 7. Oke, kamu 5 tahun ya. Kamu umur berapa sekarang? 22. Itu masih acceptable nggak sih? 27 acceptable sih. Iya. 27 acceptable malah. Oke. Malah kalau misalnya di atas itu kayak nggak apa-apa deh. Oh. Pernah ada di fase seperti Kates nggak, Wendy? Apa? Pacaran sama yang lebih tua? Ya, dan Bukan. tidak merasa tidak pernah menemukan yang Pernah, standarnya. makanya jadinya kayak berusaha untuk mencocokkan juga kan. Namanya kalau misalnya hubungan pasti kita ada salah satu yang harus compromise untuk bisa mencocokkan. Karena gimana pun kalau pasangan itu nggak mungkin bisa perfect selalu gitu. Nah jadi kayak di saat kayak masa compromise-nya itu bisa Semangat atau kan? enggak. Enggak, karena aku kayak nemu
akhirnya ada yang sama gitu. Kayak maksudnya kayak vibes-nya. Dan sebenarnya kalau gua ngerasa sebenarnya Kates ini sebenarnya orangnya dalam. Kates ini orangnya sebenarnya cerdas. Cuman memang pekerjaan mengharuskan Kates untuk memainkan peranan tertentu jadi kayaknya kamu cocok naik gunung. Kalau Medan sebenarnya cocok naik gunung asal airnya cukup untuk skincare. Betul. Iya. Kalau aku? Kamu cocok juga naik gunung. Asal Vincent lagi cuti main basket. Bareng Vincent kan? Ya, kita akan pindah ke dunia dance. Kenapa lo udah meninggalkan dunia dance atau masih? Udah mulai meninggalkan sih sebenarnya. Cuma udah capek aja dan ngerasa udah tua aja. Atau kakak dance di gunung. Mau sampai puncak gini deh. Kamu kebayang gak sih? Wendy udah naik gunung, dia ngedance gitu. Di belakangnya ada pendakinya kan. Kayaknya kita salah gunung turunnya. Balik lagi. Ngapain di stop di sini? Oh, lo udah ngerasa udah tidak se-passionate dulu tentang ngedance ya? Iya, udah hilang sih passionnya di sana, udah hilang sih. Gak tau kenapa tiba-tiba hilang aja gitu. Kalau kamu masih passion kamu sama dance tuh masih ada? Udah agak jompo. Karena udah nemuin prioritas atau kesenangan lain, jadi dance-nya tuh kayak jadi sampingan aja. Kalau dulu kayak kita bisa mengekspresikan diri lewat dance gitu loh. Iya. Tapi sekarang mengekspresikan dirinya lewat hal lain. Oke, karena memang di antara 3 orang ini satu masih pengen ngedance tapi udah ada prioritas lain. Yang satu lagi katanya Kayu Style, kan? Yang satu adalah Kayu Style. Dan yang satu lagi ini baru join salah satu girl band. Bisa nggak Wendy mengajarin dance BBK? Iya, ayo. Aduh, mau ngajarin dance apa nih? Goyang itu. Kalau kok goyang Itali tuh gimana? Ini mah mereka udah jago-jago, mending mereka yang ngajarin gue. Lagi duduk aja goyangnya udah mantep banget loh. Emang PR banget ya. Atau gini aja, karena memang Wendy yang ngajarin, biar nanti Wendy yang menentukan gerakannya. Coba kalian ngikutin. Iya. Ya, ayo kita Ini ngikutin. ngapain? Pemanasan? Pemanasan. Iya. Oke, boleh. Saya Contohnya juga boleh ikut. langsung dari ini Oke, ya? Jadi gue boleh. langsung juri aja ya? Boleh. Boleh dong, gampang Boleh. banget tuh. Boleh. Oke. Boleh. Oh, udah siapin gaya. Oke. Jadi Wendy akan menjadi jurinya. Nanti kamu coba goyangan yang kamu paling pede. Nanti akan dikasih input aja gitu. Oke, tapi diajarin dulu kan? Boleh. Ini tuh gampang banget. Ini dia contohnya. Udah ada contohnya. Ayo, silakan. Udah. Gampang tuh. Oke. Wih, gimana tuh goyangan tak-tak-taknya itu? Oke, jadi pertama kaki di Iya. depan. Depan. Terus kayak pinggul atasnya dinaikin dulu dikit. Terus kayak tangannya begini untuk turunin kayak Oke, kalau sudah cukup ini gua kayak tak. Kok aku kayak kakak air Cukup rebus ya? ya anjing. Gimana ya? mau ada lagunya? Belum dong, ini step by step dulu. Oke, silakan step by step. Ini dia. Kaki itu nggak usah goyang, jadi kayak yang goyang pinggulnya doang. Oh, gini aja. Oke. Kok aku kayak kayu rebus ya? Gimana? Kayaknya aku bisanya kiri, kok kanan kayak pantatnya nggak mau goyang. Soalnya kamu skoliosis kan? Oh ya, aku sini aja deh. Oke. Kiri boleh. Oke. Yaudah. Pokoknya udah kayak gini, dari naik, turun, tuh 2, 3. 3. Terus langsung buka, tutup, buka, Oh, aku lupa ini pasti habis ini. udah, terus langsung buka. Tapi langsung goyang ininya. Wes. 3, 2, 1, yuk. Kok double suaranya? Iya. Udah sih, Jan. Gak tau. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tapi kamu kayaknya passion sama dance-nya masih kelihatan jelas sih. Iya sih, kamu Tapi dia goyang pantatnya mantep banget sih. Oke. Dia goyangnya mantep. Sudah siap. Sudah siap. Tapi kamu memang pernah pengen coba dance atau pernah les atau? Aku pernah les, tapi ya ngapain juga harus nari sok-sok keren kan bukan dancer. Tapi sebenarnya dance kan memang banyak banget kan. Jadi kayak mungkin nggak bisa di ladies, mungkin bisanya di hip hop, mungkin bisanya di modern, bisanya karena banyak banget Bisa kelas-kelasnya. kontemporer, Iya, lyrical. Saya gue nggak bisa lyrical. Itu Lyrical benar-benar tuh apa? Lyrical tuh yang benar-benar kayak harus ngerasain, Ngehayati gitu. ngehayatin lirik banget. Jadi misalnya kamu ngedance lagu tertentu, gerakanmu harus sesuai dengan arti dari makna lagu tersebut, kurang lebih. Tapi kamu juga harus mendalami lagu itu, makanya orang-orang tuh biasanya bisa sampai nangis kayak gitu. Oh, yang ngedance-nya yang
kayak gitu, yang sama cewek cowok gitu. Yang kayak Iya, sia bisa gitu jadi, ya? bisa jadi. Sia-sia. Sia chandelier. Oh, chandelier. Oh. Gitu. Dan kalau kita berbicara mengenai resolusi, lu punya resolusi tersendiri nggak buat lu, apalagi nanti untuk tahun 2025? Iya. Nikah ya? belum enggak ada. Nikah lagi. Cepet Kalau banget. yang gitu ya? Oh, baru ya? Iya, iya. Yang bagus sih paling fokus kerja dulu sih, bisnis. Saya gue sekarang juga. Kamu. Iya ya. Emang mirip sama Iya, aku Kates? ngeliat dari awal kayaknya cocok nih temenan sama dia. Tapi dia versi kayak lebih ngasih tahu gitu loh, kayak maksudnya yang lebih apa ya, kan biasanya aku yang ngomongin Ngasih temanku, saran tapi gitu, ngasih nanti saran. iya kayak gitu. Ngasih insight lah ya. Diskusi-diskusi menarik gitu ya. Silakan, resolusi. Ya, paling bisnis. Aku sekarang udah jalanin bisnis juga, cuma paling nanti mau gedein bisnis lagi sama mau coba cemplung ke bisnis lain sih. Karena kan sekarang aku bisnisnya kecantikan. Apakah namanya? Les Bounty buat kuku. Oh, aku pakai kuku di kakak ya. Di mana? Aku pasang kuku di kakak ya. Aku loh, boleh, baru lepas kuku Ini di pick. kemarin. Itu Cici yang bikin sendiri atau Cici yang bikinin orang sendiri atau sama karyawan? Aku udah ada karyawan, jadi ada 7 cabang jadinya nanti Wih, bisa 7 kesana cabang. aja. Langsung 7 cabang ya? Boleh ntar ke aku aja. Mama. Terus paling ya itu sih sekarang yang Seven Summit sama paling kayak jalanin wishlist aku kan masih banyak banget ya. Paling itu mau aku kelarin. Oh, berarti memang ternyata sekarang nih Wendy nih udah banyak goals yang udah di set ya. Udah. Dari mulai bisnis, dari mulai personal challenge yang tadi antara 7 summit di Indonesia tadi. Dan kira-kira yang paling mungkin terjadi di tahun 2025 nih apa? Mungkin buka cabang baru. Buka cabang baru yang Iya. ke-8. Biasanya kalau buka tuh langsung 2 sih, supaya kan sekali keluar duitnya juga sekalian sama marketingnya langsung sekalian kan. Oke. Jadi hopefully tahun depan bisa buka 4. Hopefully. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Kita lihat menurut gua setiap orang pasti punya masa lalu, setiap orang pasti punya titik terendah yang dia lewati. Gue juga punya, setiap orang lah pasti punya. Tapi itu menunjukkan balik lagi ke kita bagaimana kita memanfaatkan momen yang ada. Iya. Dan kita lihat Wendy nih makin sukses, makin bersinar dan juga kita kasih doa-doa yang baik untuk Wendy semua. Gokil. Kalau ini umur berapa sekarang? 28. Wih, masih muda anjir. Vincent ya 96 ya berarti ya? Oh, 27, sorry. 27. Oh, berarti 97. 97. Selisa ya? Blackpink. Iya. Emang iya dia 97. Iya. Kemarin aku. Baiklah. Oke. Sebelum kita tutup, dari Wendy sendiri setelah punya kesempatan untuk ketemu sama adik-adik kita di sini, ada wejangan nggak yang pengen dikasih? Jangan, terutama aku yang baru nikah. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Masih muda, masih bisa cari duit Banyak-banyaknya. banyak-banyaknya dan ya sebisa mungkin jadi cewek mandiri sih. Kita banget itu. Kita banget. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Wendy Walker sudah datang ke podcast Bocah-Bocah Kosong. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan mudah-mudahan resolusi tahun baru kita semuanya terwujud. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nice. Gua nggak bisa joget, satu. Masa gitu, Bang?